Bismillah Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok. Nah, sebelumnya ini mohon maaf untuk para pemirsa karena sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang didapat dan kita masih pilih dari yang paling berkaitan dengan materi ya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan izin bertanya, apakah maksud hadis bahwa tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci? Ya, jika seorang istri diamanahi pengelolaan uang dan memberi pemasukan berdasarkan pengalaman mengelola, Ustadz, namun suami marah dan benci, apakah istri termasuk yang disebut dalam hadis ini? Istri qanaah dengan pemberian hanya diberi keluasan mengatur yang diberikan. Yang kedua, Ustadz, Tunggu, jika tunggu, tunggu. bercerai, Itu bagaimanakah ya. muamalah istri suami terkait bimbingan agama anak jika anak-anak ikut ibunya? Nah, Mohon arahan Ustaz, jazakallah khairan. barakallahu fikum. Ya, habati fillah. Ya, seorang istri wajib taat dan patuh sama suami. Kalau dikatakan dia tidak boleh menyelisihi dirinya dan hartanya, artinya dalam pengelolaan harta dan pelayanan kepada suami, apa yang diperintahkan suami dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, selama tidak membahayakan diri dia, istri wajib taat. Kalau tadi dikatakan pengelolaan keuangan, istri nggak disukai sama suami, maka istri minta maaf dan minta bimbingan dari suami. Karena mungkin ada suami-suami yang melihat, ini kalau bicara suami yang benar ya. Ada suami-suami yang melihat istrinya boros. Tapi ada istri yang melihat suaminya yang pelit tuh, Ustaz. Suaminya ini duitnya Masya Allah, Ustaz. Tapi bakhil dia. Perhitungan banget. Sehingga beli susu anaknya, beli ininya. Maka Nabi SAW membolehkan seorang istri mengambil hartanya suami untuk kebutuhan. Kalau suaminya bakhil memang. Jadi ketika suami marah nggak ada urusan dalam kondisi seperti itu. Karena suami marah dalam kedoliman yang dia lakukan sebenarnya. Tapi kalau ternyata gara-gara kesalahan istri mengelola keuangan tadi, maka istri yang minta maaf sama suami. Kalau kemudian dikatakan suami hanya membolehkan mengelola pemberian dia aja. Ya sudah, jangan ngurusin uangnya suami. Jangan ngurusin uangnya suami. Suami ini punya kewajiban bukan hanya kepada anti. Bisa jadi dia punya istri 2, 3, 4. Dia juga punya orang tua. Dia punya pintu-pintu sodako. Jadi pengelolaan keuangan kalau memang ada yang akan diberikan kepada istri, ya udah itu yang dikelola. Tapi kadangkala ada istri yang mau membantu suaminya karena kelihatan suaminya ini boros, Ustaz. Kesian sama suami. Ya juga ngobrol, sharing lah sama suami, ngobrol yang baik sama suami sehingga dia mau dibantu oleh istrinya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Pendidikan. Oke, masalah pendidikan ya. Kalau terjadi perceraian di mana anak ini ikut ibunya. Bagaimana suami? Maka suami wajib mendidik anak. Kewajiban suami ini nggak berubah. Ya seperti sekarang lah, ketika dia menjadi suami istri, sang suami berangkat kerja. Yang didik di rumah siapa? Istrinya. Seperti itu nggak berubah. Cuma sang suami kan nggak pulang ke rumah istrinya. Tapi bisa jadi dia menjenguk anaknya. Memilihkan sekolah buat anaknya. Memilihkan guru buat anaknya. Membiayai. Ini termasuk pendidikan. Membawa anaknya ke masjid. Kadangkala anaknya ikut ibu. Anaknya laki. Wah subhanallah dulu itu jamaah Masya Allah ya. Memang pernikahan orang dulu itu kan di daerah sekitar gitu ya. Nggak jauh-jauh. Jadi kalau anaknya mau ke masjid, sang bapak jemput anaknya berangkat ke masjid. Walaupun sang anak ikut sama ibunya seperti itu. Jadi sang bapak tetap bertanggung jawab full tentang pendidikan anaknya. Dan sang ibu juga wajib nurut ya. Kadang-kala ada ibu-ibu yang nggak mau anaknya ketemu sama bapaknya. Karena benci sama bapaknya. Engkau jangan sampai memutuskan hubungan anak sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.